Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis 28 diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang mukmin adalah seperti pohon yang berbatang yang diterpa angin, yang angin tersebut kadang-kadang membuat pohon itu roboh atau condong, sehingga pohon itu mati. Sedangkan perumpamaan orang kafir adalah seperti tanaman yang tidak berbatang, yang hanya berdiri di atas pangkalnya, yang tidak pernah diterpa angin sedikit pun, sehingga matinya langsung begitu saja. Diriwayatkan lain disebutkan perumpamaan orang mukmin yang kadang-kadang angin tersebut membuat pohon itu condong sehingga pohon itu mati. Sedangkan perumpamaan orang munafik adalah seperti tanaman atau rumputan yang tidak berbatang, yang hanya berdiri di atas pangkalnya, yang tidak pernah diterpa angin apapun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5643. Hadis 29 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, hai para sahabat, beritahukanlah kepadaku pohon apa yang menjadi ibarat seorang muslim yang daunnya tidak berguguran dan berbuah setiap hari. Ibnu Umar mengatakan, maka terlintaslah di dalam benakku saya bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma. Saya melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak berbicara, maka saya pun enggan berbicara atau mengatakan sesuatu. Lalu Umar mengatakan, saya lebih senang kalau kamu katakan saja apa yang terlintas dalam benakmu daripada kamu katakan ini dan itu di dalam benakmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 61. Hadis nomor 30 diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, iman itu cabangnya ada 71 atau 61. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling kecil adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Dan rasa malu adalah satu dari cabang iman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 9. Hadis nomor 31 diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah di sisi Imran bin Husain dalam satu jamaah. Di antara kami ada Busyair bin Ka'ab. Lalu pada suatu hari Imran memberitahu kami. Katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, rasa malu itu seluruhnya baik. Kemudian Busyair bin Ka'ab mengatakan, sesungguhnya kami pernah menemukan di sebagian kitab atau sebagian hikmah bahwa sebagian rasa malu itu menjadikan ketentraman karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagian lagi menyebabkan kelemahan. Kata Abu Qatadah, Imran kemudian marah sehingga kedua matanya memerah dan berkata, tidakkah kau tahu bahwa aku beritahukan kepadamu dari Rasulullah SAW, lalu kau tentang? Abu Qatadah mengatakan, maka Imran mengulangi hadis itu. Abu Qatadah mengatakan, Busyair juga mengulanginya. Lalu Imran marah dan kami selalu mengatakan, sesungguhnya ia adalah Abu Nujaid di antara kami. Sesungguhnya ia tidak apa-apa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6117.
Hadis nomor 32. Diriwayatkan dari Abu Syurrah Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik terhadap tetangganya. Barang siapa beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6019. Hadis nomor 33. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6016. Hadis Muslim nomor 34. Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab, ia berkata, orang yang pertama memulai khutbah pada hari raya sebelum sholat adalah Marwan. Lalu ada seorang laki-laki berdiri mendekati Marwan, kemudian mengatakan, sholat dulu sebelum khutbah. Marwan menjawab, itu telah terabaikan. Abu Sa'id mengatakan, laki-laki ini telah menunaikan kewajibannya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan kalau ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Itu mencegah kemungkaran dengan hati adalah iman yang paling lemah. Hadis Muslim nomor 35. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat sebelum aku, kecuali nabi tersebut mempunyai pengikut atau penolong yang mengambil ajarannya dan mengerjakan perintahnya. Kemudian mereka disusul oleh beberapa generasi yang mengatakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa berjuang menghadapi mereka dengan tangannya adalah orang mukmin. Barang siapa berjuang menghadapi mereka dengan lisannya adalah orang mukmin. Dan barang siapa berjuang menghadapi mereka dengan hatinya adalah orang mukmin. Tidaklah ada iman meskipun sebesar atom di luar apa yang disebutkan itu, yakni orang yang tidak mempunyai semangat juang dengan tangan, lisan ataupun hati, maka ia kosong dari keimanan. Abu Rafi mengatakan, maka saya sampaikan hadis itu kepada Abdullah bin Umar, tetapi ia tidak mau mempercayainya. Lalu datanglah Ibnu Mas'ud dengan bertongkat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun mengikuti saya menuju Ibnu Mas'ud. Lalu saya pergi bersamanya. Tatkala kami duduk, maka saya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hadis tersebut. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis itu kepada saya sebagaimana yang saya sampaikan kepada Ibnu Umar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.